Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi hamdan katsiran tayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Amma ba'd. Teman-teman sekalian, sahabat channel kami dan juga santri-santri kami di kelas 9 SMP Hufaz Darul Munir yang mudah-mudahan selalu dalam keadaan diberikan sehat iman dan juga sehat imun. Teman-teman sekalian yang dimuliakan oleh Allah, kembali kita lanjutkan pembelajaran Al-Arabiyyah Baina Yadaika, masih di Al-Wahdah As-Sadisah, masih berkenaan tentang al-mihan, pekerjaan-pekerjaan, Ad-Darsu Ats-Tsalitsah wa Sab'un, pelajaran ke-73. Dan kali ini kita di halaman 131 dari kitab jilid kedua bagian yang pertama. Baik, mulahadhatun nahwiyah. Ada judul di sini, mulahadhatun nahwiyah. Sudut nahwu. Jadi kitab ini berisi percakapan, wacana, kemudian fahmul masmu, kemudian ada kaidah nahwu. Baik, kali ini kita akan belajar mengenai ismul isyarah. Isim, ingat, ismun artinya kata benda. Isyarah yang sudah diserap ke dalam bahasa Indonesia menjadi isyarat atau tunjuk. Jadi kita hari ini belajar kata benda tunjuk. Al isyaratu lil qaribi walil ba'id. Kata tunjuk untuk sesuatu yang dekat dan juga yang jauh. Yang pertama untuk benda atau sesuatu yang dekat. Lil qarib. Hadza terdiri dari kata ha, huruf litanbih, ha utanbih, huruf yang berfungsi untuk mengalihkan atau menarik perhatian seseorang. Karena ketika kita ingin menunjuk sesuatu, itu membutuhkan sesuatu yang memicu perhatian mereka. Dihadirkanlah huruf ha, hada. Da inilah kata tunjuknya sebenarnya. Namun sudah terbiasa kita katakan bahwa hada ini kemudian sebuah kata tunjuk. Lil mufrad al mudzakkar, untuk sesuatu yang tunggal dan laki-laki. Misalnya hada kitabun atau hadhihi jawwalun. Ini handphone. Jadi menggunakan hada kalau bendanya, orangnya laki-laki. Ini untuk dekat. Kemudian yang jenis kelaminnya perempuan atau kata benda yang dikategorikan sebagai muannats menggunakan tambahan huruf ha di akhirnya dengan mengkasrohkan huruf za dan juga huruf ha-nya. Hadhihi dibaca panjang keduanya haknya, hadza hadhihi. Lil mufradati al muannatsati wal jam'i at taksir, digunakan untuk menunjuk kata benda yang tunggal namun muannats, juga untuk kata benda yang sifatnya jamak taksir. Contoh jamak taksir itu aqlamun, jamak taksir dari qalamun, jamak yang tidak memiliki aturan. Kutubun, maka ketika kamu mau bilang ini loh buku-buku atau kitab-kitab, maka tunjuklah dengan hadhihi kutubun, atau kalau agak jauh pakai tilka kutubun. Jangan menggunakan hadza, meskipun kata kutubun tidak ada tak marbutohnya, bukan berarti dia mudzakkar, karena dia jamak taksir, jamak yang tidak beraturan dihukumi muannats. Itu tolong diingat, jamak taksir dihukumi muannats, maka kata tunjuk yang digunakan adalah muannats. Huna itu kata tunjuk. Ya, kalau di Indonesia mungkin kata keterangan yang artinya lil makan. Misalkan kita ditanya, aina Umar? Umaru huna, Umar di sini. Ini kata tunjuk dalam bahasa Arab. Kalau dalam bahasa kita keterangan tempat. Hadzani, ini juga untuk yang dekat, ya. Ingat, ini masih dalam pembahasan kata tunjuk untuk dekat. Di sini kemudian untuk menunjuk benda yang dua atau orang yang dua, laki-laki menggunakan hadani. Misalnya ini dua pulpen, hadani qalamani, hadani talibani, begitu ya.
Kemudian haula wa ulaika. Ini juga kata tunjuk, ya. Misalnya kita bilang haula'i tullabun. Mereka itu adalah para pelajar. Ingat, ini masih dalam kategori dekat, ya. Ketika bertanya misalkan ayah kita, siapa yang bersamamu wahai anakku? Kita katakan haula'i ashabi. Mereka itu teman-temanku. Ingat, kalau mudzakkar, ya, li jama'ati dzukur, sekelompok laki-laki. Namun juga kalau misalkan satu orang laki-laki namun ada dua perempuan, maka tetap menggunakan haula, ya. Tidak ada haulati, enggak ada. Wa ulaika ini juga masuk jamaah dzukur wal inath. Jadi misalnya satu orang laki-laki, ada 3 perempuan, tetap menggunakan ini haula wa ulaika. Oke, baik. Sekarang kita beralih kepada lil ba'id. Menggunakan dzalika untuk mufrad mudzakkar, tunggal laki-laki. Misalkan dzalika qalamun. Kemudian tilka. Tilkal madrasatu, itu adalah sebuah sekolah. Tilkal jannatu uristumuha dalam Quran misalnya. Tilka al-hadiqatu, itu taman. Hunaka untuk menunjukkan tempat, di sana. Maidanu lila'bi al-qura, di sana ada lapangan untuk bermain sepak bola. Nah, demikian teman-teman yang kita pelajari mengenai ismul isyarah. Lalu di sini ada udrus walahid, pelajari dan perhatikan. Contohnya, hada qalamun, untuk menunjuk sesuatu yang dekat dan laki-laki satu, ya, tunggal. Wa hadhihi waraqatun, untuk perempuan tunggal. Dan untuk jamak taksir contohnya hadhihi kutubun madrasiyatun, ini buku-buku pelajaran sekolah. Kemudian al-faslu huna, al-faslu kata benda tunggal mudzakkar laki-laki karena nggak ada ta marbutah. Huna ditunjuk dengan kata di sini, kata tunjuk tempat. Hadani talibani fis tsanawiyah, ini 2 pelajar di SMP, di sebuah SMP. Talibani hadani, lihat kalau menunjukkan 2 benda atau sesuatu di dalam bahasa Arab menggunakan alif dan nun, ditambahi alif dan nun. Misalkan qalamun jadi qalamani, kitabun kitabani. Haula'i abna'i, mereka itu adalah anak-anakku. Abna jama dari ibnun. Di sini ada ya menunjukkan saya, ya. Kitabi buku saya, qalami pulpen saya. Sekarang yang jauh, dzalika qalamun wa tilka waraqatun, qalam muannas, waraqah kertas. Ini jamak nih, jamak taksir. Kutubun ada rusul. Rusul jamak dari rasul, ya. Seperti arub jamaknya uruba, urubun, yaitu dalam Quran abkaron uruba, uruban abkar. Tilkar rusulu, para utusan itu faddalna ba'dahum ala ba'd, kami berikan keutamaan satu di antara mereka terhadap yang lainnya. Maksudnya satu rasul memiliki kelebihan yang tidak dimiliki oleh rasul yang lain. Jangan katakan bahwa rasul ini, para utusan Allah itu adalah perempuan. Tidak, ini hanya kata bendanya, ya, dalam bahasa. Tapi kalau hakikatnya lelaki, para rasul, para nabi itu nggak ada yang perempuan. Tilka aklamun madrasiyatun, jamak dari kolamun aklam, tidak beraturan. Kalau yang beraturan dalam bahasa Arab itu seperti jamak mudzakkar salim, misalnya muslimun muslimani muslimuna. Nah, itu ada aturannya, alif dan nun, ada waw dan nun. Tapi kalau ini tidak beraturan, kolamun kolamani, kok tiba-tiba aklamun, tidak ada waw dan nun, ya. Maka dia menggunakan tilka, kata tunjuk perempuan. Ini untuk ba'id, jauh. Tilka aklamun madrasiyatun, maka sifatnya pun muannas. Meskipun sini kelihatannya mudzakkar, tapi dia dihukumi muannas. Itu pulpen-pulpen milik sekolah atau pulpen-pulpen sekolah. Al-faslu huna wal mukhtabaru huna, laboratorium, mukhtabar, tapi untuk IPA, ya. Kalau mukhtabar itu, kalau ma'mal bisa untuk al-lughawi, ya. Bedanya ma'mal itu untuk laborat tapi bahasa biasanya. Kalau mukhtabar itu untuk uji coba kimia atau kedokteran. Hunaka, jauh, lil ba'id hunaka. Hada, udah ini tadi. Hatani talibatani, ini lihat. Kalau yang perempuan ditambahin tak, kalau ini laki-laki. Hatani talibatani
fil mutawassithah, artinya sama di sebuah SMP. Wa haula ibanati, jadi haula untuk laki dan perempuan, anak laki-laki, ibnun jamannya abna, bintun jamannya banatun. Baik. Oke teman-teman sekalian, demikian yang dapat kita bahas pada pertemuan kali ini mengenai kata tunjuk, kata benda tunjuk, ismul isyarah. Nah, di sini ada tugas, silakan kalian isi. Asyir ilal asma'it taliyah kama fil misal. Berilah kata tunjuk pada kata-kata benda berikut ini seperti contoh. Misal, baitun, hada baitun. Nah, lihat dulu ya, diingat ininya. Untuk jauh apa dekat, mudzakkar atau muannas. Oke? Silakan dikerjakan sampai 7. Juga tadrib 2, ikhtar ismal isyarah al munasib. Pilihlah kata benda yang sesuai dari di antara yang ada di dalam kurung ini. Kira-kira hada, dalika atau hunaka, dekat, tunggal, laki-laki atau jauh gitu ya. Bainal qausain, di dalam kurung ini. Oke, demikian, mudah-mudahan antum masih tetap bersemangat. Semoga juga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, dan semoga Allah segera mengangkat wabah ini agar kita bisa lebih leluasa mempelajari al-arabiyyah baina yadaika, karena yang lebih efektif tentu dengan pertemuan tatap muka. Barakallahu fikum, wallahu taala a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.